wabarakatuh. Sobat Wongkolam, semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Selama di bulan Ramadan, kami akan menayangkan program spesial Ramadan. Programnya adalah Wongkolam bersama Ubam. Siapakah Ubam? Beliau sudah ada di samping saya. Ubam itu Ustadz Bambang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Jadi selama bulan Ramadan nanti kita akan terus ditemani oleh beliau ya, mengkaji berkaitan dengan masalah bulan Ramadan, berkaitan dengan puasa dan masalah keislaman yang lainnya. Jadi buat sobat Wongkolam, silahkan ikuti kami pada program spesial Ramadan Wongkolam bersama Ubam ya. Pada waktu menjelang berbuka puasa ya, Bapak Ibu sobat Wongkolam bisa melihat kami di channel Facebook, kemudian di YouTube, di TikTok dan juga di Instagram ya. Silakan like, komen dan subscribe. Oke. Jadi Ustaz, sebelum kita mulai dialog kita ini, ada baiknya sobat Wongkolam kita sapa, kita kenalkan dulu Ustadz. Walaupun saya yakin sebagian besar ini Wongkolam sudah kenal ini dengan Ustadz, karena aktivitas Ustadz memang aktivitasnya berkaitan dengan dakwah. Tapi ada baiknya ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin maka tak beranak tak enak. Ya Ustaz ya, nama lengkap Ustaz silakan Ustaz. Nama saya Bambang Sugeng Triyono, SE. SE. Kemudian sekarang ini keluarga sudah berapa putra putrinya? Alhamdulillah, istri satu. Oh, baru satu istri. Baru satu. Dan anak alhamdulillah sudah 4. Alhamdulillah. Yang 4 itu satu putri ya? Satu putri. Putri, Ya. Alhamdulillah. Kemudian riwayat pendidikan Ustaz dulu SD di mana? Di Kolam atau di mana? SD di Kampung Cendol. Wah, Cendol. Itu kampung tertua itu Ustaz. SD negeri 10177 Kolom. Alhamdulillah masih hafal. Yang kedua saya di MTS di Alosliah Tembung. Alosliah Tembung ya. Yang kemudian saya melanjut ke pesantren 4 tahun di pesantren Darul Arafah. Alhamdulillah. Dan setelah itu saya melanjutkan kuliah di S1 Ekonomi Usul. Tapi kabarnya dulu sempat mondok di Mustafawiyah. Iya, di Mustafawiyah tidak lama, tapi hanya 6 atau 7 bulan. Tapi karena meninggal kiainya, sehingga terjadi kisah waktu itu tahun 95 kalau tidak salah, sehingga kami harus meninggalkan Mustafawiyah karena memang dalam keadaan istri. Kemudian pindah ke Darul Arafah. Jadi tamatnya di pesantren itu di Darul Arafah. Alhamdulillah. Kemudian ini Ustaz, ini aktivitas Ustaz kan dikenal sehari-harinya berdakwah, ya, menyampaikan tausiah ke perwiritan ibu-ibu khususnya, dan juga perwiritan bapak-bapak, desa Kolam dan sekitarnya. Jadi kira-kira yang Ustaz bina itu ada berapa perwiritan Ustaz yang di desa Kolam dan juga di luar desa Kolam? Kalau total yang saya bina untuk Majelis Taklimna, alhamdulillah sampai sekarang 16 pengajian. Alhamdulillah. Itu ibu-ibu? Itu ibu-ibu di sekitar Kolam dan di luar Kolam. Ya, dan di Medan juga ada. Oke, alhamdulillah. Kemudian kami juga mendengar informasi Ustaz juga aktif di travel, Ya. Mas Travel. Ya. Jadi gimana itu Ustaz? Alhamdulillah sebagai ya usaha ya, saya juga di Mas Travel, Alam Semesta Travel, dan sebagai mutawif ya, alhamdulillah. Mutawif itu apa Ustaz? Mutawif itu pembimbing umroh. Oh, pembimbing umroh. Jadi ya, kita membuat jamaah, membimbing ibadah mereka dari mulai awal hingga sampai selesai. Alhamdulillah. Dan insya Allah mohon doa nanti ya, kita akan berangkat. Ya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah. Oke Sobat Wongkolam, kalau ada yang mau niat umroh, gak usah ragu lagi di Mas Travel bersama Ustadz Bambang. Langsung beliau yang bimbing, ya rombongan langsung dipimpin oleh beliau. Gak usah ragu lagi ya Sobat Wongkolam yang berniat mau ibadah umroh. Baik Ustadz, ini puasa Ramadan yang pertama ini kita akan mulai kajian berkaitan dengan makna puasa. Jadi ada mukaddimah dari Ustadz tentang makna puasa. Tafadhol Ustadz, silakan Ustadz. Kira-kira 3 menit. Gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Wong Kolam ya, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk satu Ramadan. Satu hal yang paling penting yang kita pahami bahwa puasa itu adalah menahan, ya, al-imsak, ya, menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa atau yang bisa merusak pahala puasa. Ya, maka memang kita dilatih ya oleh Allah selama 30 hari. Ini tujuannya tidak lain supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita bisa mampu menahan lapar, dahaga, menahan sesuatu yang membatalkan puasa, menahan diri, ya maka insya Allah 30 hari ini kita latih, mudah-mudahan takwa yang dijanjikan Allah itu bisa kita raih dengan sungguh-sungguh tentunya. Itu mungkin secara singkat makna puasa yang bisa kita pahami secara singkat untuk kita semuanya. Oke Ustaz, jadi ibadah puasa di bulan Ramadan itu secara hukum itu wajib Ustaz ya? Ya wajib. Itu ada ayatnya, itu Ustaz bisa sampaikan. Nah ini siapa saja yang dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa? Syarat wajib puasa itu kepada siapa saja Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Kalau kita buka di beberapa kitab fikih ya, bahwa ada syarat wajib untuk yang berpuasa. Pertama adalah orang yang beragama Islam. Maka siapapun yang mengaku muslim maka wajib baginya. Ya. Yang kedua yang berakal tentunya. Ya. Yang berakal ini dia sudah bisa membedakan mana baik, ya, mana buruk, dan sudah taklif kepadanya, beban hukum kepadanya, maka baginya wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga pastinya mampu, ya, mampu untuk melakukan ibadah puasa. Ya, makanya kenapa dalam ibadah puasa ini ada istilah uzur syar'i yang dia boleh tidak puasa. Ya, maka mampu itu juga salah satu rukun dari syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan syarat wajib yang keempat adalah sehat. Ya, artinya sehat secara jasmani, ya, dan sehat juga secara rohani. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang sakit ya, tidak diwajibkan berpuasa, tapi dengan catatan sakit ini harus melewati 4 syarat. Ya, syarat pertama bahwa sakitnya itu dia boleh nggak puasa kalau dapat menyebabkan kematian. Ya. Yang kedua, ya dapat memperlambat kesembuhan ketika dia sakit. Ya. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan salah satu anggota tubuh yang lain itu terganggu, maka dia boleh nggak puasa. Ya. Dan yang keempat, dapat menyebabkan bertambah parah ketika dia sakit. Berarti Ustaz, sakit itu yang memang kalau dia puasa menyebabkan semakin parah. Ya, jadi kalau sekedar pilek Ustaz, panas dalam itu kalau seandainya dia pun pilek yang dia merasa tidak mengganggu yang lain, maka wajib baginya. Belum gugur kewajiban. Kewajiban untuk meninggalkan puasa. Kadang hari ini kan mau aku lagi sakit, lagi ini, nggak puasa deh. Jadi kita harus melalui 4 syarat tadi supaya dia tidak bisa puasa. Jadi sobat Wong Kolam, sakit itu juga dilihat, bukan sekedar sakit. Kalau sakit cuma panas dalam, pilek, itu belum menggugurkan kewajiban itu Ustaz ya. Terus kemudian syarat wajib selanjutnya Ustaz? Dan syarat yang wajib adalah bermukim. Oh, bermukim. Ya, bermukim. Artinya dia tidak dalam keadaan safar. Ya, dalam keadaan safar. Ya. Dan bagi orang yang safar pun ya harus dilihat juga. Pertama bahwa menempuh perjalanan jarak sampai 82 km. Ya. Jarak minimal itu jarak minimal. Yang kedua bahwa safarnya ya dalam kondisi kegiatan yang mubah, sunnah, bukan kegiatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dan niat dalam hati ketika untuk safar itu ternyata juga dikuatkan. Ya, ketika kita hendak safar niat untuk membatalkan puasa, nah, itu juga nggak boleh gitu. Ya, jadi bermukim ya ketika dia tidak kemana-mana maka dia wajib untuk. Jadi misalnya Ustaz dia dari rumah, ya ini malas dia puasa, jadi sengaja dia musafir keliling kota Siantar kemudian balik lagi supaya menggugurkan kewajibannya puasa. Kalau niat sengaja untuk itu, ya maka sebenarnya sangat tidak dianjurkan, ya. Karena apa? Ibadahnya jangan sampai seperti dibuat main-main. Ya kalau ada niat untuk supaya membatalkan puasa, niat untuk keluar, ya, ini berarti berpergian ini memang ada hajat. Ada kepentingan. Nah, misalnya ada bisnis keluar kota. Selama kegiatannya adalah mubah, baik, itu silakan. Minimal mubah. Ya. Kemudian selanjutnya ya tadi Sobat Ongkolam sudah jelas ya kepada siapa kewajiban puasa itu dibebankan, ya tadi sudah ada poin-poin yang disampaikan. Jadi kalau yang disampaikan tadi ada satu saja tidak memenuhi syarat itu dalam diri kita maka tidak wajib puasa, Ustaz. Ya. Kemudian dalam berpuasa itu juga ada rukun, Ustaz, ya. Ya. Rukun itu juga hal yang wajib dipenuhi. Ya. Itu apa saja itu, Ustaz? Ya. Rukun puasa itu. Ya, rukun puasa pertama niat. Ya. Jadi kalau niat ini berbeda ya, niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Ini harus bisa kita bedakan. Kalau puasa wajib ya, ada istilah namanya tidyatun niyah, bahwa niat itu harus kita niatkan pada malam hari. Menyengaja, Ustaz. Ya, mensengaja. Iya, berpuasa minimal malam hari sampai menjelang sahur ya, sebelum subuh. Sebelum subuh. Nah, tapi kalau ketika dia subuh ya dan dia niat, maka dianggap tidak sah puasa. Tidak memenuhi syarat niat. Tidak memenuhi syarat niat. Maka kenapa kalau kita sholat taraweh itu para Bilal itu senantiasa mengucapkan bareng-bareng. Oh iya. Ya, nawaitul soma qadin an adai terus ya. Jadi itu ternyata diucapkan supaya apa? Mengingatkan kita semua. Kan itu dipandu Bilal saja. Kita membaca niat ketika malam hari. Kadang gini, Ustaz, karena kebiasaan dia berniatnya pas waktu selesai sholat tarawih karena dipandu oleh Bilal. Rupanya malam itu dia nggak tarawih, lupa niat. Wah, itu nggak bisa. Ya, memang kecuali ada beberapa pendapat mazhab. Ya, di antaranya bahwa menurut Imam Hanafi bahwa berpendapat niat cukup sekali, tapi untuk sebulan. Ya, ini arti kata kita taklid kepada Imam Hanafi untuk melakukan niat satu kali selama sebulan, sehingga malam-malam berikutnya tidak mengucapkan niat tadi. Artinya yang bermazhab tadi itulah. Betul yang tapi kalau mazhab Syafi'i memang harus setiap malam. Harus setiap malam, memperbarui niat setiap malam. Kemudian rukun yang kedua, Ustaz? Rukun yang kedua adalah tidak melanggar hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, seperti makan, ya. Dia mampu. Ya, kalau dia membatalkan yang itu kita lakukan, yang dilarang itu otomatis membatalkan puasa. Berarti kita langsung aja, Ustaz. Yang membatalkan puasa itu apa saja, Ustaz? Yang membatalkan puasa pertama jelas ya makan dan minum ya dengan sengaja. Ya, jadi ini membatalkan puasa. Kemudian berhubungan suami istri ya di siang hari, itu juga membatalkan puasa. Itu batal itu, Ustaz, ya? Betul, batal. Itu hati-hati yang pengantin baru ini kalau belum puasa. Itu bukan sekedar batal puasanya, Ustaz. Ada bahkan karena kifaratnya itu. Waduh, hati-hati. Iya. Yang membatalkan puasa makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Itu muntah dengan sengaja itu gimana, Ustaz? Ada mungkin kalau zaman dulu kita mungkin memasukkan tangan ke colok ini tenggorokan ini muntah. Ya, tetapi kalau muntah dengan tak sengaja, ya sebagian ulama mengatakan tidak. Misalnya, cuman ketika kita muntah nggak sengaja, mulut kita najis, itu harus dibersihkan. Jadi kalau muntahnya secara alamiah, misalnya berperjalanan jauh, mual muntah di kendaraan, itu tidak termasuk yang sengaja misalnya. Itu. Kemudian melakukan
istimta onani ya, melakukan mandi dengan sengaja. Ya, ini di siang hari juga Membatalkan puasa. Ya, jadi baik dengan dia lakukan sendiri atau dibantu dengan istrinya, itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau dia keluarnya sperma itu disebabkan karena dia mimpi di siang hari, itu gimana Ustaz? Puasanya? Kalau namanya mimpi ya, mimpi itu kan bukan hal yang sengaja. Ya, sesuatu yang datang dengan sendirinya ketika kita tertidur, maka ketika dia mimpi basah ketika di siang hari, maka itu tidak dikatakan. Oke Ustaz, terima kasih atas pencerahannya mengenai ibadah puasa ini di hari pertama untuk mengingatkan kembali kepada sobat Wongkolam supaya ibadah kita semakin mantap, semakin khusyuk. Jadi ilmunya itu harus tahu, ya. Jadi siapkan ilmunya, maka ibadah kita insya Allah akan khusyuk dan semakin mantap. Oke sobat Wongkolam, untuk hari ini kita padakan demikian ya. Untuk tausiah Ramadannya, dialog Ramadannya, insya Allah besok silakan tunggu ya program spesial Ramadan Wongkolam bersama Ubang ya, di channel yang sama dan di jam yang sama. Silakan sobat Wongkolam, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas dari yang sampaikan, ini ada kolom komentar, silakan Wongkolam berkomentar, bertanya melalui kolom komentar tersebut. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, insyaallah kita bertemu kembali besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.